warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kaizan Asmi dari Prodi Psikologi. Di sini saya ingin mewawancarai dengan nama siapa? Saya Dimas Kasatduliansyah dari jurusan Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ini saya izin mewawancarai ya. Boleh. Pertanyaan saya, menurut Anda apakah sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Sangat relevan menurut saya. Kenapa tuh? Karena pemilihan itu harus secara langsung dan transparan. Agar tidak terjadi manipulasi data. Ya, Indonesia itu negara demokrasi, jadi semua hak itu dipegang oleh rakyat. Jadi ya, menurut saya ya itu oleh rakyat dan untuk rakyat juga sih. Jadi, Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kaizan Asmi dari Prodi Psikologi. Di sini saya ingin mewawancarai sedikit dengan abang siapa? Nama saya Tommy. Dari mana? Dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas apa? Fakultas Hukum. Saya izin beri pertanyaan ya. Apa menurut Anda ada kelemahan dari sistem pemilihan langsung tidak? Pemilihan langsung konteksnya yang diselenggarakan di Indo ya. Iya. Kelemahan pasti ada sih, banyak. Apa ya? Karena yang diselenggarakan oleh yang di Indo sekarang kan pemilihan langsung yang masih sistemnya tradisional. Kalau kita bisa lihat dari negara lain, kayak contohnya sih menurut saya kayak di Amerika, dia udah pakai sistem elektronik ya. Dia bahkan kayak kita habis milih tuh langsung masuk database. Kita bisa bilang KPU-nya sono lah ya. Jadi bisa lebih efisien dari segi anggaran lah, dari segi tenaga itu bisa lebih efisien. Kalau kita bisa bicara efisiensi sih itu ya, itu minusnya satu. Yang kedua, kekurangannya karena sistem pemilihan di Indo yang masih tradisional ini dia masih ngandalin kertas. Ada kemungkinan si kertas suaranya ini bakal rusak, Hilang juga ya? hilang, atau mungkin kan penghitungannya kan masih manual ya, tiap daerah. Kita nggak tahu kan orang ini dia jujur atau gimana gitu kan. Ya walaupun kalau kita pakai sistem yang elektronik, ya memang ada kemungkinan untuk kecurangannya, tapi bisa diminimalisir gitu. Bisa lebih diminimalisir daripada yang dilakukan di Indo sekarang. Gitu. Itu sih kekurangannya menurut saya ya. Gitu aja. Iya, segitu aja. Saya sudah bersama wawancara selanjutnya di sini dengan abang, namanya siapa, dari mana? Nama gua Fakih Akbar Ramadan dari Untirta. Apa tuh? Tirta apa tuh? Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dari prodi mana? Gua Fakultas Hukum. Ya. Izin pertama ya, bertanya ya. Pertanyaannya, menurut abang, apakah pemilihan langsung sudah memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk berpartisipasi sesuai semangat sila keempat tidak? Sudah adil sih, sebenarnya adil ya. Sudah merata ke semua masyarakat Ya. timur. Tapi ada tantangannya nih. Tantangannya itu kan ada aja orang yang milih cuma dari kenal di Indonesia, coba dapat duit dari dia kan. Nah, jadi pemilihannya mah udah merata, udah adil, tapi kualitasnya itu yang masih kurang lah. Kasih jawabannya. Ya, saya bersama wawancara selanjutnya dengan Mas, siapa namanya? Saya medium dan Dari Universitas apa? UIN Jakarta. Saya izin bertanya nih. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Masnya cara menjaga agar keputusan pemilihan harus tetap mencerminkan nilai kebijaksanaan, bukan sekedar mayoritas menang? Pertama itu soal bilik suara. Nah, kita harus sadar sore itu kan amanah ya. Iya. Nah, kebijaksanaan itu nggak muncul kalau pemilihannya nggak dapat informasi yang benar. Nah, selama ini kita sering disuapin sama konten-konten receh, gimmick politik atau malah politik uang. Nah, cara menjaganya adalah kita harus naikin standar kita di ini obrolan masyarakat. Nah, kita perlu dorong pemilih buat lebih kritis. Nah, jangan cuma nanya dia kasih apa buat gua sekarang. Nah, tapi kita harus berani nanya kalau dia mimpin gimana nasibnya pendidikan atau gimana lingkungan kita 10 sampai 20 tahun ke depannya lagi. Nah, jadi kebijaksanaan itu
dimulai dari pemilihan yang peduli masa depan, bukan cuma hari ini. Sebelum itu proses jangan cuma jadi panggung hiburan. Gue ngerasa kampanye kita perlu lebih banyak ruang debat yang berdarah-darah secara intelektual. Maksudnya gini, calon pemimpin itu jangan cuma dikasih panggung buat pidato atau arah. Mereka harus diadu alat pemilihannya di depan orang-orang yang nggak jalan sama mereka. Nah, that's why because kebijaksanaan itu muncul pas kita berani dengerin sudut pandang yang beda. Kalau seorang calon cuma mau dengerin sorai pemimpinnya, ya dia nggak bakal bijaksana. Dia bakal jadi pemimpin yang egois. Dia bakal jadi pemimpin yang egois. Kita butuh lihat gimana cara mereka merespon kritik, bukan cuma gimana cara mereka cari simpati. Nah itu juga ini peran penting partai politik sebagai penyaring. Gini ya, rakyat kan cuma bisa milih apa yang ada di kertas suara. Nah kalau yang di kertas suaranya itu orang-orang yang cuma modal populer atau modal kaya yang nggak punya integritas, ya hasilnya nggak bakal bijaksana. Partai itu jangan cuma jadi perahu yang disewain. Mereka punya tanggung jawab moral, buat nyari orang-orang terbaik, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang benar paham masalah rakyat. Jadi kalau hulunya udah bersih, insya Allah hilirnya pas kita pilih nanti, siapapun yang menang itu adalah orang yang memang layak. Lalu yang keempat, soal gimana yang menang memperlakukan yang kalah. Ini yang sering bilang di demokrasi gitu. Begitu pemilihan selesai, yang menang merasa punya segalanya. Padahal kebijaksanaan itu kuncinya ada di musyawarah. Meskipun lo menang 60% suara, berarti lo boleh mungkin yang 40%-nya. Pemimpin yang bijaksana itu setelah terpilih harus bisa duduk bareng lagi sama lawan politiknya. Dia harus tetap dengerin suara minoritasnya, karena kebenaran itu nggak selalu ada di pihak yang paling banyak orangnya. Kadang solusi paling benar itu datang dari suara kecil yang kita abaikan. Nah yang terakhir itu yang paling penting buat gue adalah soal etika. Hukum itu ada batasannya, tapi etika dan kebijaksanaan itu nggak terbatas. Kita butuh pemimpin yang punya rasa malu kalau dia menang pakai cara yang benar, atau malu kalau dia bikin kebijaksanaan cuma buat kepentingannya golongannya. Kita butuh orang yang punya kompas batin. Jadi pemilihan langsung itu nggak cuma soal ngoblos gambar, tapi soal kita menitipkan masa depan kita ke orang yang benar punya hati nurani. Jadi kesimpulannya, biar pemilihan langsung nggak cuma jadi ajang kemenangan, kita harus balik lagi ke nilai dasar kita, kebijaksanaan. Demokrasi tanpa kebijaksanaan itu cuma bakal jadi kebisingan yang nggak ada ujungnya. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma dapat suara di kotak suara, tapi juga dapat respect karena kualitas bicaranya. Nah, gitu ya. Dan terima kasih atas jawabannya Mas Dio. Dan gitu tadi. Saya sudah bersama wawancara selanjutnya dengan Bapak namanya siapa? Azmi, kebetulan nama saya Azmi. Dari mana? Dari Belaran. Pekerjaannya sekarang apa, Pak? Saya kebetulan bekerja di sebuah perusahaan otomotif skala ekspor itu. Ini izin bertanya ya, Pak. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah diskusi publik dan debat calon termasuk bagian dari musyawarah nasional keempat tidak? Mengenai musyawarah dalam pencerminan pada saat zaman modern saat ini, itu sistem musyawarah yang diterapkan di zaman modernisasi seperti sekarang itu saya rasa sangat membantu bagi masyarakat untuk melihat bagaimana debat para calon pemimpin dari masyarakat Indonesia ini pada umumnya, dan masyarakat akhirnya dari
sosial media yang ada, dengan zaman yang sekarang serba digitalisasi, itu mereka bisa melihat masyarakat di semua kalangan maupun semua umur yang memang sudah masuk ke kategori sebagai calon pemilih maupun pemilih pemula ataupun yang sudah pemilih yang sudah senior, itu otomatis nanti akan melihat pada saat debat tersebut itu akan terlihat visi misi dari para calon yang akan mereka pilih. Nah, dari sana pemahaman masyarakat pun akan tahu, oh ini calon yang akhirnya kita akan pilih, mana yang kira-kira kompetensinya bagus demi kemajuan bangsa ini dari sisi maupun segala hal, mau itu ekonomi, mau itu dari sisi kesejahteraan masyarakatnya, maupun itu pemerataan ekonominya. Jadi masyarakat sekarang pun akhirnya bisa tahu apa itu inflasi. Gitu. Ya saya rasa sangat baik dengan adanya musyawarah yang di zaman modern seperti ini. Itu menurut saya. Makasih ya Pak atas jawabannya. Iya, sama-sama.